Rame lagi, bisa lebih rame lagi ya, supaya nanti lomba suaranya sama-sama saya. Ya, sebelum kita mulai berdoa untuk kalian masing-masing, berdoa, persilakan. Ya, ini akan mengerjakan gitu ya, di blog ini adalah pemeriksaan tentang analisis sperma. Pemeriksaan analisis sperma ini memiliki angka kepentingan yang tinggi untuk pendeteksian infertilitas pada laki-laki begitu. Sudah membahas topik infertilitas belum? Saya rasa tidak terlalu banyak ya, karena mungkin kalau Opskin sendiri juga ada konsultan lagi SP2-nya veteran as begitu ya, sehingga tidak terlalu merupakan ranah dokter umum. Namun bisa saja, karena saya juga beberapa kali dikonsulin oleh teman-teman dokter umum yang mendapatkan hasil pemeriksaan analisis sperma begitu. Kalau analisis sperma sendiri kan pasien tidak mungkin langsung datang, ya mungkin saja sih, saya ingin check up dok, saya pengen tahu sperma saya jumlahnya cukup nggak, saya mau menikah gitu ya, untuk nanti dimasukkan di CV saya ke mertua ya, calon mertua, sperma saya dalam keadaan baik kok gitu. Atau tahu nggak spesialis apa yang teman-teman harus datangi untuk mendapatkan rujukan tentang pemeriksaan ini? Kan periksa laki-laki ya kan, kalau perempuan kan periksanya Opskin andrologi ya, itu ada spesialisasinya. Kalau kita ada yang lagi sekolah spesialis andrologi, bisa ngambil SP1 di UNER atau di UI kalau tidak salah ya. Alumni kita angkatan 14 ada yang di sana, Dr. Theo ya, oke. Nah, nanti kalau sekarang sudah marak klinik ini ya, IVF klinik di Jogja. Kamu tahu ada beberapa klinik untuk fertilitas seperti di DIH ada, di Sarjito ada, di RS Bersalin ada gitu ya. Kakak kelas kalian yang punya rumah sakit di bapak yang punya rumah sakit di Magelang itu juga ada ya, itu ada program tentang fertility ya. Jadi nanti kalau ada yang tertarik jadi spesialis andrologi ini belajarnya, atau sebelum jadi spesialis andrologi di konsulin ini nanti sudah tahu, menjadi kesempatan bagi para calon bapak-bapak untuk memeriksakan spermanya besok ya. Ngomong besok periksanya gratis ya. Walaupun tenaga kerja yang memeriksa juga nanti masih tenaga percobaan ya, kalian yang periksa sendiri ya. Tujuannya kita nanti menganalisis, mereview sedikit tentang pembentukan cairan semen, bagaimana pengumpulannya, pemeriksaannya apa saja, makroskopis, mikroskopis, dan juga ada kimiawi tapi tidak kita kerjakan, dan mampu mengetahui hasil normal dan abnormal. Sebelumnya saya minta maaf dulu, di buku nanti yang dipakai nilai rujukannya adalah pada tabel nilai normal. Di depan, di bagian depan ada tabel nilai rujukan yang untuk nomenklatur juga nilai normal yang pertama, tapi yang dipakai yang di tabel hasil yang paling bawah nilainya. Ada sedikit perbedaan karena yang di bagian atas itu adalah guideline yang tahun 2018 kalau tidak salah, sementara yang bawah ada yang paling baru. Jadi ada yang 40%, ada yang 42%, 15 juta, 16 juta. Kita pakai yang paling baru ya, yang paling bawah. Oke? Nah, kita ingat dulu tentang bagaimana proses pembentukan cairan semen. Cairan semen itu membawa spermatozoa. Jadi tidak selalu isi dari cairan semen adalah sperma. Bisa saja dia hanya adalah sekret dari glandula-glandula yang dilewati ini dalam proses pengeluaran cairan semen. Ya, dikeluarkan melalui proses ejakulasi. Sperma sendiri berasal dari mana? Gitu ya, dia dihasilkan dari sini. Tahu dari testis. Ada yang berperan, ada hormon testosteron gitu ya, yang dihasilkan dari sel Leydig. Kalau sperma dari sel-sel tadi. Kemudian nanti dia akan jalan nih di epididymis, dibawa ke sini. Nah, di sini kan nanti akan ada sekresi dari vesicula seminalis, kemudian dari prostat gitu ya, kemudian sampai dikeluarkan. Sekret-sekret ini nanti dia memberikan karakteristik berupa warna, pH, kemudian nanti memberikan nutrisi juga untuk spermanya, sehingga
sperma yang keluar itu harapannya nanti kalau tujuannya adalah untuk konsepsi, maka dia bisa berenang dengan cepat, bentuknya itu baik, dan spermanya masih hidup. Bisa saja dikeluarkan itu spermanya tidak viabel, mati. Atau nanti kita lihat spermanya tidak ada sama sekali. Jadi yang keluar hanya cairan yang dari glandula ini saja. Ya, contoh dari vesicula seminalis dia yang memberikan karakteristik warna opalescent pada semen ya, karena ada flavin, fruktosa yang untuk menjadi nutrisi juga. Kemudian dari prostat itu sekresinya bersifat asam, ya konsistensinya seperti susu. Ada asam sitrat, ada enzim ya. Dari enzim ini nanti juga akan membantu ketika diejakulasikan, pertamanya bentuknya adalah konsistensinya kental. Dibiarkan sekian lama nanti akan terjadi proses pembongkaran proteinnya sehingga akan menjadi konsistensi yang lebih cair, namanya liquefaksi, begitu ya. Oke, kemudian ada dari glandula bulbouretra yang biasanya dikeluarkan pre-ejakulasi. Pengumpulannya nanti ditampung di dalam wadah seperti ini, idealnya steril, kemudian ditampung di dekat tempat pemeriksaan. Tidak boleh nampungnya nanti rumahnya di Solo, ya, dibawa ke Jogja, naik KRL panas-panasan, ya toh. Kemudian kalau di Komongan sini sudah nggak tahu dari jarak pengumpulannya, kemudian perubahan suhunya, gitu ya. Karena apa? Karena penting untuk menjaga pH-nya, kemudian status dehidrasi. Jadi kalau udah dibiarkan terlalu lama kan nanti dia cairannya hilang, sebenarnya jadi lebih tadi jadi cair dulu, lama-lama jadi kering gitu. Nanti diperiksa spermanya seharusnya hidup, diperiksa jadi sudah mati. Itu jadi nanti tidak memberikan hasil yang tepat gitu ya. Dikumpulkan dengan cara masturbasi, dalam artian tidak dibantu oleh siapapun ya. Ini adalah forum ilmiah, jadi saya boleh ya menggunakan bahasa masturbasi, coitus interruptus kalau teman-teman tahu. Boleh nggak? Kalau dia nggak bisa karena harus dibantu sama istrinya misalnya dikatakan. Ya, tapi tidak boleh dengan berhubungan seksual. Ya, kemudian nanti karena apa? Ketika berhubungan seksual dia sudah bisa mendapatkan sekret dari perempuannya misalnya, atau bakterinya ada di situ. Kemudian kalau coitus interruptus, kalau dia bisa menampung seluruhnya, karena volumenya nanti akan kita ukur. Berbeda dengan analisis cairan sel kemarin yang hanya diambil sedikit saja di dalam squid terus dikirimkan. Kalau ini volumenya kalau bisa kita ukur sampai ke koma berapa mili gitu ya. Jadi karena apa? Karena ini penting untuk nanti diagnosisnya. Kalau nanti ternyata tidak bisa keluar sama sekali, ya kita bilang apa yang mau dianalisis. Kalau nanti cairan sebenarnya saja tidak sampai 1,5 mili misalnya, begitu ya. Kemudian sudah abstinensia 2-7 hari. Kenapa harus abstinensia? Supaya yang tertampung memang adalah sperma yang ketika nanti misalnya diejakulasikan itu volumenya sesuai dengan yang produksi normal gitu. Kalau dia abstinensianya hanya sehari, ya kan dia habis diejakulasikan, jadi volumenya yang tertampung di dalam dari saluran tadi itu hanya sedikit gitu. Sudah diejakulasikan jadi tinggal sedikit, nanti volumenya kok hanya 1 cc, spermanya kok sudah mati karena ternyata yang hidup sudah dikeluarkan saat ejakulasi sebelumnya gitu ya. Dikumpulkan di tempat yang ya terserah sih, mau di tempat umum juga, tapi kan tidak lagi artis ya, jadi kita minta mau di tempat privat gitu. Kalau nanti teman-teman bekerja di klinik fertilitas ternyata ya mengedukasinya seperti itu, biasanya kita berikan ruangan khusus, ada tempat tidur, ada ya pokoknya ruangan seperti di kamar seperti biasa. Kemudian kita minta untuk mengumpulkan itu, diberikan waktu, terus nanti setelah dikumpulkan langsung ditulis exact time-nya. Jadi langsung kemudian di handover ke petugas, karena kita benar-benar menunggu waktu liquefaksi. Kalau nanti dibiarkan, kita nggak tahu kapan liquefaksinya, ternyata tidak bisa cair. Sekarang kalau dia harusnya bisa bergerak dalam medium yang cair begitu, atau diperiksa itu dalam medium yang cair, tapi dia masih kental, ya tidak akan bisa kita periksa gitu. Oke. Kemudian tidak usah, misalnya tadi dok tetap mau ambilnya dari Solo, dari Surabaya saya kirim gitu ya, saya kasih icebox ya, dibawa 5 jam dalam icebox, terus nanti kita harus tunggu lagi ya. Itu nanti namanya merubah
suhu juga, jadi dia tidak disarankan untuk disimpan. Jadi bukan sejenis sampel yang bisa disimpan. Sudah sampel ini mahal, sehingga kita harus treat dengan baik. Sama seperti cairan serosa kemarin, pengambilannya sulit, invasif. Ini tidak invasif, tapi tidak semua orang. Ada loh yang sudah dijadwalkan pemeriksaan untuk datang tidak bisa keluar. Ya karena kebayang ya, faktor psikologisnya juga harus masturbasi di sini, kemudian padahal tujuannya ya dia datang untuk membuktikan apakah ada hambatan atau tidak dari faktor laki-laki yang menyebabkan terjadinya infertilitas. Jadi kita dalam konteks ya untuk diagnosis kan gitu ya. Jadi kita harus bisa mengedukasi ke pasien gitu. Ada yang kalau dulu di Sarjito tuh kliniknya namanya Permata Hati ya. Kalau ke sana datang tuh sampai bilang, dok ini saya sudah nginepnya di dekat Sarjito, boleh nggak saya di sana saja? Nanti saya bawa ke sini gitu. Jadi tapi tidak bisa kita menjamin bahwa tidak melakukan dengan ditampung di kondom dulu atau coitus interruptus, kan kita tidak bisa memastikan itu di sana. Jadi kalau kita suruh dia lakukan di situ, pasti bapaknya tuh ke situ masuk sendiri gitu. Dok suruh nonton film-film gitu ya, itu terserah, ditaruh aja di situ, ada laptop, ada apa, bapaknya mau bawa apa terserah untuk memicu ejakulasi itu terserah gitu ya. Terus yang penting kita pastikan bahwa diambil tidak dalam dengan ditampung di kondom dulu. Kenapa tidak boleh ditampung di kondom? Karena pada beberapa kondom ada yang ada spermicide-nya, jadi kemudian ada lubrikannya juga atau ada yang lainnya, jadi itu bisa mengganggu komponen yang diukur gitu ya. Oke. Ini nanti akan kita lihat satu-satu, sedikit ribet, tapi nanti kita langsung dilakukan secara simultan sehingga teman-teman bisa melihat bentuknya ya. Kalau fruktosa ini tadi kan dia ada sekresi dari vesicula seminalis tadi ya, sehingga kalau dia memang vesicula seminalis yang berfungsi, kandungan fruktosanya akan positif begitu. Jadi spermanya pasti biasanya akan hidup. Tapi kalau vesikulanya terganggu ya nanti fruktosanya biasanya negatif, spermanya banyak yang mati gitu. Kita lihat dari makroskopis dulu. Jadi setelah ditampung, di penampungnya dituliskan inisial boleh besok ya. Tiap kelompok mengambil penampung. Yang laki-laki saya tidak perlu tahu identitas itu sperma siapa, mau minta tolong orang, mau melakukan sendiri supaya bisa ngecek juga boleh. Yang penting semua membawa. Silakan disepakati tiap kelompok. Kalau nanti ternyata satu kelompok kecil tidak ada laki-lakinya atau laki-lakinya merasa tertubalkan secara otomatis karena jumlah yang sedikit gitu ya. Paling tidak satu kelompok besar. Jadi sekali praktikum itu ada 2. Karena kita tidak perlu volume banyak-banyak sebenarnya tidak. Tapi paling tidak 2 sampel ada. Ya, nanti silakan diselesaikan secara kekeluargaan ya. Walaupun kalian bukan keluarga sih. Waktu likuifaksi, jadi waktu pengumpulan tidak perlu besok lihat mengumpulkan setelah 8 nih mau praktikum baru ditampung ya, kamu nampung di mana ya, nggak perlu lah ya. Kita tujuannya menuliskan waktu itu tadi berarti kita baru bisa melakukan beberapa pemeriksaan adalah jam 8. Nah jadi kalau kamu baru bisa mulai melakukan jam 8, paling cepat 7.45 kalau sudah mulai terjadi likuifaksi, sudah lepasnya tadi proteinnya tadi sudah dihancurkan tadi sama enzimnya, dia sudah mulai cair, baru bisa diperiksa ya. Jadi paling tidak 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya sudah ditampung, diserahkan ke laboratorium, inisial, usia, jam penampungannya. Oke. Kemudian setelah dilihat tadi sudah dicatat waktunya, diambil sedikit dengan pipet, kemudian diteteskan kembali ke penampungnya. Jadi dari wadahnya diambil sedikit terus diteteskan. Kalau dia membentuk benang lebih dari 2 cm, jadi neteskannya itu tidak langsung jatuh. Saya pusing dengan bengongnya ini sebenarnya 2 cm. Jadi kalau dia kental, ya itu berarti dia belum likuifaksi sempurna. Ditunggu lebih lama. Ternyata setelah 1 jam masih seperti itu, berarti dia terlalu viskos, terlalu kental. Ya, berarti dia tidak, mungkin enzimnya tadi sedikit, mungkin sekresi dari prostatnya tidak optimal sehingga tidak bisa terjadi proteolitik. Gitu. Ya, kalau nanti biasanya langsung diambil setelah likuifaksi diteteskan langsung menetes, berarti dia normal. Dan setelah itu kita
ukur volumenya juga dan ukur pH-nya. Ya, sebelumnya kita lihat warnanya. Warnanya abu-abu krem dengan tampilan opalescent. Bau ya, jadi sperma itu berbau khas. Pernah nyium bau bunga akasia? Beli ya, jangan ya. Saya dulu kuliah di UGM itu sepanjang jalan itu bunga akasia. Setelah praktikum itu kita tidak mau mencium bau bunga akasia lagi karena ternyata ini yang dinamakan bau sperma, bau istilahnya in Japanese ya, kita bilang langu guys. Ya, biasanya itu langu ya. Baunya itu khas. Nah, nanti kalau dia ternyata misalnya yang diperiksa sudah sepuh, ternyata sudah ada ejakulasi yang retrograde misalnya bercampur dengan urin karena kan dia satu traktus ya, bisa saja nanti baunya kok ada pesing-pesingnya dok misalnya gitu. Kok baunya amis dok, jangan-jangan ada prostatitis, jangan-jangan ada inflamasi-inflamasi lain, bisa warnanya jadi kuning, bisa berbau amis dan segala macam ya. Ini nanti yang dilakukan. Ya, habis ini silakan mencari bagaimana bau bunga akasia ya. Kemudian nanti ada pH meter, silakan seperti biasa kertas strip itu dicelupkan, kemudian kalian bandingkan dengan pH meter standarnya dia ada pada pH berapa. Kalau dia ada perubahan pH, kita bisa curiga jangan-jangan kalau terlalu basah berarti komponen basah atau komponen asamnya yang harus keluar, asamnya terlalu sedikit. Misalnya tadi dari prostat tidak ada sekresinya begitu ya, maka dia bisa menyebabkan pH tinggi. Kemudian kalau pH-nya rendah ya tadi jangan-jangan dia juga malah overproduksi asam begitu ya, atau dari glandula yang lain kalah sama produksi yang dari prostat, jadi pH-nya terlalu asam ya. Orang mau berenang aja pH-nya diukur toh itu kolam renang, apalagi sperma itu juga sama, dia harus hidup dalam area dengan lingkungan yang standar begitu. Oke. Yang pertama kemudian adalah mikroskopis, ini yang paling penting. Pertama adalah motilitas. Tidak sama seperti pemeriksaan darah. Untuk sperma semua harus dibuat 2 replikat. Ya, jadi mikroskopis 2 replikat, motilitas 2 replikat, motilitas 2, konsentrasi 2, viabilitas 2, morfologi 2 untuk membandingkan. Karena apa? Karena angka apa ya, tadi saya bilang ya, dia adalah satu sampel yang mahal. Sehingga nanti kalau saya yang baca sama dokter Vivi nanti yang baca ternyata berbeda, kita harus bandingkan. Gitu ternyata. Bahkan satu mata aja membaca di replikat 1 dan 2 bisa berbeda. Kita pilih yang normal aja lah, karena ternyata dia tidak normal. Dia harusnya diterapi. Atau ternyata dia normal, tapi karena kita ngambilnya di sampel yang tidak homogen, dia jadi seperti tidak normal. Tidak harus diterapi, jadi diterapi. Kan itu menimbulkan harm ke pasien, sehingga untuk menemukan apa ya, nilai diagnosis yang kita bilang standar, dimintanya dibuat 2 replikat. Kemudian nanti dibandingkan apakah selisihnya masih masuk dalam, seperti yang kalian lihat di buku ada tabel-tabel acceptable differences gitu ya. Apakah perbedaannya bisa diterima? Nah itu nanti tujuannya untuk memastikan itu. Yang pertama kita lihat spermanya bisa gerak normal atau tidak. Ya, jadi kalau ini karena kita harus lihat sperma dalam keadaan hidup, kita biasanya langsung teteskan, tutup deglas, langsung lihat ya. Kalau dia, nah ini langsung 2 replikat ya, jadi teteskan saja 10 mikro, 15 mikro, teteskan, tutup, langsung dilihat yang bergerak. Kita lihat yang gerak cepat dulu. Nah, ini adalah gerak sperma. Dok, pusing ya. Ini bukan toge. Toge bergerak ya, sudah pernah melihara toge? Habis ini nggak belum makan sayur toge ya. Jangan menghitung, ini diingat besok ya. Jangan menghitung yang diem. Ngitungnya sing ribut sih. Gimana caranya? Caranya gini, saya ajarin. Jadi besok ini mulai dari, kan ini satu lapang pandang bulat gini loh. Kamu mulai dari yang sini dulu, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, sudah. Tapi bukan berarti satu jalan itu buku ikuti terus sampai keluar gitu.
3, 4, 5, 6, 7, 8, langsung dihitung gitu aja. Dok, ini tadi yang dari sini tuh jalannya ke sini. Terus orang urusan orang mau jenenge. Yang penting spermanya gerak. Paham ya? Jadi satu lapang panjang. Yang sebelah sini berapa? 1, 2, 3. Jadi ini nggak usah mengikuti. Ini sampai mana? Oh, ini sampai sini. Bergeser. Latah loh, geser diikuti sampai keluar. Masih ada berjuta-juta sperma yang lain. Cuma ikutin aja. Dihitung berapa yang jalannya cepat dulu. Ya. Seneng kan? Besok praktikum stres loh. Jadi baca ini tentang sama gampang namanya. Pada kasus-kasus infertilitas tidak akan bisa ketemu motilitas yang seperti ini. Ya, pada kasus infertilitas, kalau misalnya dia segini, ini rame keperuyuk, jelas kita bisa bilang secara jumlah dia cukup seharusnya. Kalau pada kasus infertilitas, kadang cuma dicari aja itu belum tentu ada. Jadi hanya 2, setelah kadang cuma 10. Udah gitu dia tidak bergerak seperti ini. Jadi yang pertama adalah dilihat yang rapid progresif. Muayal banget loh tadi obat. Nah, ini rapid progresif. Kalau yang gerak tapi dia pelan, mana ya yang slow? Yang namanya siapa? Enggak ada namanya. Besok nggak usah kenalan dulu ya. Oh ini kayaknya muayalan kabeh. Oh berarti dia cepet. Oh ini yang jadi. Ini dia slow. Lihat temannya pada kebutuh semua, dia santai aja. Slowly fake. Nah ini adalah slowly progressive. Tenang. Tarik nafas. Kembalikan dulu. Rohmu tuh kembalikan dulu. Jadi progresif itu ada 2. Jadi dulu dibagi jadi 4. Progresif itu ada yang 2, rapid dan slow. Tahun 2018 dibilang pokoknya kalau dia maju, hitung aja maju. 2021 ternyata kita bikin ribet lagi hidup kita ya, balik lagi jadi 4 kategori. Jadi yang rapid berapa, yang slow berapa gitu ya. Terus satunya adalah non progresif, gerak tapi tidak maju. Strukturnya dia adalah ada kepala, leher, dan ekor. Supaya dia bisa jalan cepat, ekornya harus gebretek kayak gini ya. Kepalanya juga jadi gini-gini kan. Kalau dia diam dong, diam kesenggol temennya mana tadi. Nah ini, terus dia bergerak ya. Mungkin berarti dia sebenarnya ada usaha bergerak tapi tidak bisa maju. That's not progressive. Ini ya, diam aja kayak nggak kenal ya. Ini adalah imotil. Jadi ada 4, oke? Dok, diambilnya udah dari jam 6 pagi. Semangat banget main praktikum gitu. Sudah cair tapi ternyata imotil semua. Overthinking lah yang ngasih ini loh sampel. Itu yang nanti teman-teman bahas di laporan ya. Jarak antara pemeriksaan dengan ini ya jelas tidak bisa dibangkitkan kembali dong. Ya bukan ya, bukan tugas kita untuk membangkitkan kembali. Nanti kemudian di kiamat ya. Wes, yang bulat-bulat gini ini bukan sperma ya. Ini adalah mungkin bisa jadi sperma yang ada gangguan morfologi atau sel-sel misalnya seperti leukosit, epitel itu tuh juga bisa dia muncul ya. Jadi tidak perlu dihitung. Yang dihitung adalah yang strukturnya lengkap. Ada beberapa nanti kita lihat nih kayak ini. Kenapa dia nggak bisa jalan? Kayaknya karena ekornya itu budet, pelongkar gitu, itu nggak bisa terus jalan lah. Ya, nanti banyak kita lihat di morfologi. Itu diukur ya. Apakah harus mengukur berapa mikrometer per second? Nggak usah ya. Nanti kira-kira teman-teman tadi lihat tadi ya. Kalau dia cepat, ya itu langsung dihitung jumlahnya. Terus, jadi dihitung ini. Sebelah kiri yang rapid progresif 5. Jadi dalam satu lambang panjang 5, 2, 3, 10. Terus yang slowly progresif dihitung lagi ya kan. Kalau slowly itu mau kamu udah selesai ngitung yang rapid, kalau dia slow geraknya itu pasti nanti masih akan bisa dihitung. Kalau dia di lapang panjang itu, yang imotil tidak akan pergi kemana-mana, jadi dihitung terakhir saja. Non progresif juga sama, gitu ya. Dari satu lapang panjang ternyata udah dapat 120 dong. Berpindah ke sebelahnya sampai ketemu 200. Ya, di replikat satunya teman-teman hitung gitu lagi sampai ketemu
kurang lebih sama 200 ya. Terus di rata-rata dikalikan 100%. Dicari selisih dan ratanya. Sebenarnya idealnya besok seperti ini. Misalnya di replikat 1 ketemunya seperti ini, replikat 2 seperti ini. Jadi pada replikat 1 lebih banyak yang imotilnya ternyata lebih banyak. Di replikat 2 yang repeat progresif ternyata lebih banyak. Mungkin teknik perhitungannya berbeda. Kita lihat average dan difference-nya. Ternyata perbedaannya di yang dominan, ini di yang lebih dominan kan adalah yang paling banyak adalah tetap yang kelompok PR ini ya, progressive rapid ini. Jadi dia perbedaannya 16 ya. Average-nya adalah 38. Di sini average 38, acceptable difference-nya hanya 9. Sementara dia perbedaannya 16. Jadi replikat ini nggak boleh dipakai. Harusnya dibuang. Besok putus asa nggak bisa ngitung gitu ya. Ya kamu pakai ini juga tidak apa-apa. Kalau besok unacceptable karena penghitung sudah mulai mata sudah capek mengikuti gerak sperma, ya silakan. Nanti tapi sebisa mungkin dicoba ya. Oke. Kemudian nanti yang punya sampel bagus ke wah itu rapid progresif ya, besok hasil bisa dibawa pulang, mau dikeluarkan sertifikat besok bisa bilang. Tapi syaratnya nama lengkap ditulis ya, pakai NIM. Nggak usah. Ya, anak dulu gitu. Ini siapa? Punya siapa? Ada dong. Pas temannya lihat, dok ini nggak ada spermanya ya. Yang kayaknya punya ini datang ke saya. Masa ini nggak ada ya dok? Kamu cuma sekali kenapa ya? Ini namanya inisial, saya sebut inisial ini. Anu ya, naracobanya inisial ini ya. Enggak, saya kenal aja sama orang. Nah, ternyata temennya cuma kurang muter mikronya. Nah, ini ada kok, tapi mati sebenarnya. Karena udah terlalu lama dibiarkan kan, satu mata bilang nggak ada, mata ini nggak ada. Dia udah matanya makin panik mau lihat juga, kok juga ada ya. 1 jam kemudian baru dikonsulkan ke saya, ya udah mati spermanya gitu. Tapi mau diulangi, sampaikan ke narasumbernya ya, saya bilang gitu. Katanya makasih dok. Gitu. Jadi ya, oh ya, oke. Ya, besok mau jujur boleh, nggak jujur juga nggak apa-apa ya. Kemudian tadi sudah kita ngitung motilitas. Dari motilitas tadi kan sebenarnya sekali lihat kita udah bisa dapat gambaran normo atau oligo atau azoospermia. Ya. Tapi kita perlu hitung nih, karena ternyata kelihatannya banyak, tapi ada cut off-nya. Jadi per mililiter itu seharusnya di atas 16 juta untuk normal. Sementara per ejakulat, jadi tadi misalnya dia sekali ejakulasi keluarnya 3 mili gitu ya, terus dapat hasil perhitungan 17. Maka dalam satu ejakulat itu terdapat 51 juta spermatozoa, karena 17 dikalikan 3. Nah kalau tadi 17 normal, tapi ejakulatnya cuma 1 mili, maka total dalam ejakulat tidak normal, karena dia hanya 17 juta per ejakulat. Padahal normalnya kalau yang jumlah total ini harus 39. Ini kita harus pakai improvement power ya. Pertama gini, kita lihat dulu tadi dari apa jenisnya pertama motilitas ya. Motilitas kalau kita lihat dalam lapang pandang yang kecil, lapang pandang kuat gitu ya, ternyata dia banyak spermanya, lebih dari 200. Kamu mau menghitung sperma bertumpuk-tumpuk berjuta-juta, 16 juta tadi ngitung pakai mata sendiri. Ayo, besok siapa yang mau nambah minusnya duluan gitu. Jadi supaya tidak nambah minus, kita encerkan ya, kita tambah dilusi. Kalau dia semakin banyak spermanya, maka kita dilusikan sebanyak banyak. Apakah 1:50, 1:20 begitu ya. Nanti bisa dipakai yang biasanya pakai yang ini, atau pakai 1:20 boleh. Semakin tidak banyak dilusinya, nanti takutnya semakin numpuk-numpuk spermanya, jadi susah untuk dihitung. Dicampurkan ya, nanti ada cairan pengecernya, dan nanti sebenarnya diambil, kemudian di vortex ya. Jadi diambil spermanya sebenarnya 50 mikro, terus cairan pengecernya sesuai dengan
perkiraan tadi. Jadi kalau kelihatan langsung kayak gini, langsung diecerkan 50 aja, 1:50. Kalau dia lebih sedikit, ya kita kira-kira apakah 1:20, 1:5 gitu. Kalau kira-kira nanti di sini cuma 1, perlu diajarin ya. Pas kita lihat motilitas tadi loh, kita harus nyari spermanya yang bergerak tidak ada, hanya 2 itu juga motil aja, tidak motil lagi. Ya tidak perlu diajarkan, langsung dihitung aja. Ya, tapi kan dia jumlahnya sedikit. Kita juga akan menghitung pada 200 sperma, kita menghitung di kotak tengah. Kotak tengah ini 5 kotak sedang aja. Ini kotak besarnya, kita ambil yang tengah, dihitung 5 kotak sedang aja. Ya, kelihatan? Ya. Dari sel darah ada yang lebih absurd, yaitu sperma. Ya, kamu itu. Iki sirai ketok ya. Ono ekore. Sanjut iki lho. Ya. Sebisa mungkin dihitung yang utuh sebenarnya. Ya. Kalau misalnya dia kepalanya di sini, ekornya di sini, ya nggak usah lah. Ya, misalnya semuanya ada di sini, nanti dihitung. Kemudian ini coba yang lebih jelas. Ya, bertaburan toge-toge ini tadi. Nah, ini juga bisa kelihatan teman-teman. Nanti kalau lihat di slide nanti saya share-kan ya. Ini ada yang kepalanya itu enggak sesuai. Ini kepalanya leng-leng gini ya. Ini orang salah. Ini kan renang ya orang tekan-tekan. Oh dia yang leng-leng yang sakit. Ini orang di sini di lehernya ada tambahan. Ya kalau sebenarnya dia nggak bisa berenang cepat gitu. Ya, nah ini nanti dihitung. Kemudian misalnya dari ini kan di 5 kotak ini ya. Sorry, di 25 ini kalau bisa saya dihitung semua gitu ya. Ternyata dok satu baris sudah dapat 200 karena dia banyak misalnya. Atau misalnya kita coba di 5 kotak sedang satu baris ini ternyata baru dapat 100. Berarti kita lanjutkan ke 5 kotak sedang berikutnya. Dok baru 180. Dilanjutkan sampai selesai 3 baris. Dok dapatnya 225. Nggak apa-apa, dicatat. Dalam 3 baris ketemu 225 misalnya gitu ya. Kemudian di replikat satunya dihitung dalam 3 baris yang sama. Jadi nanti dibandingkan gitu. Ya. Sama pakai dalil kiri bawah kanan atas, terus harus komplit di baris tersebut, jangan berhenti di tengah-tengah. Dok baru di sini udah 200 misalnya, ya harus dilanjut sampai ke sini ya. Kemudian dibandingkan. Nah, kalau dulu kita ada rumusnya yang dalil sekarang sudah dibantu dari tabel gitu ya. Kalau nanti teman-teman pakai di bukunya 1:50. Kemudian ternyata di ukurnya hanya dalam 3 baris gitu ya. Itu nanti dipakainya pembaginya adalah 12. Kita pakai contoh yang seperti ini. Misalnya pada replika 1 220, kemudian replika 2 182. Ya, perbedaannya 38. Totalnya 402. Nanti ada tabelnya, dilihat dia bisa, ternyata perbedaannya bisa diterima. Sorry, ini di mana tabelnya? Nanti di buku sepertinya ada. Ya, yang 2 tabel besar itu, karena dia bisa diterima maka perhitungannya bisa dipakai. 402 langsung kita bagi, kita lihat 120 dapat dari sini. Karena dia menghitung di 3 baris dan dilusinya 1:5. Nih, jadi dia pakai 120. 402 bagi 120 dapat segini per mililiter. Langsung dikalikan 10⁻6 per mililiter gitu. Jadi hasil baginya langsung ditambah ini. Ya, jadi kalau segini tadi normal atau tidak? Normalnya 16 juta. Jadi ini oligospermia. Begitu. Kalau motilitas tadi ada kelainan pergerakan, namanya adalah aspenozoospemia. Lihat di buku ada ya. Kemudian ini adalah morfologi. Morfologi kita harus warnain untuk kita lihat bentuknya ya. Nanti jadi diteteskan kayak bikin hapusan darah itu, tapi nggak usah yang bagus-bagus. Teteskan cairan semen terus di smear, dibiarkan kering dulu, baru kemudian nanti dimasukkan ke metanol dulu. Jadi nanti ada staining jar, teman-teman tinggal masukkan saja. Fiksasi metanol 5 menit, baru nanti celup ke gimsa 30 menit, dibilas dengan cover, ditunggu kering, baru nanti dilihat
tampilannya, kita akan mengidentifikasi bentuk sperma yang normal ya. Dilihat dihitung dalam 200, jadi cuma hitung normal, abnormal. Sebisa mungkin juga melihat abnormalnya banyaknya apa. Apakah ekornya, apakah lehernya, apakah kepalanya bentuknya terlalu bulat, terlalu gepeng, ada dua kepalanya gitu ya, itu juga bisa. Nah ini contohnya. Defek itu biasanya seharusnya kalau dari laboratorium itu akan dilaporkan ya. Kelainannya di mana? Di kepalanya, misalnya ini kan terlalu gepeng, ini malah piriformis ya. Ini akrosomnya tidak ada, bentuknya bulat, amorfos ya, bentuknya kayak gini. Terus ternyata ada vakuolnya. Kemudian ini tadi ya, lehernya potek gini ya. Terus kemudian ini dia asimetris. Paling sering juga ini ya, ekor lurus tapi nggak ada sliwernya gitu belakangnya. Harusnya ini ada ini. Ya, ini dia malah terlalu tersimpul juga bisa, atau ada ekses sitoplasma seperti tadi gambaran ada di sini di lehernya, seperti ada tambahan sitoplasmanya. Normalnya morfologi normal itu 4%. Karena bisa saja tadi dalam proses sudah dilakukan, dokternya sibuk melakukan perhitungan konsentrasi lama sekali gitu ya, terus morfologinya jadi rusak, misalnya spermanya jadi rusak, itu juga bisa mengganggu. Nah itu nanti cukup 4%, jadi 4% dari 200 sperma itu berapa? 8 ya. Jadi ketemu 8 sperma normal saja sudah kita bisa bilang dia normal gitu. Jadi nanti kalau hitung di atas 10 sudah yang normal banyak, berarti bagus. Dan yang terakhir adalah viabilitas. Apakah dia masih viable, masih vital atau tidak, masih hidup apa enggak spermanya. Bedanya kita coba pakai yang sediaan basah saja, nanti diteteskan, terus dicampur dengan semen, dicampur dengan eosin, dimungkinkan dulu, diambil sedikit, tutup objek gelas, kemudian kita lihat. Kalau dia sperma yang tidak terwarnai maka dia adalah hidup. Kalau dia terwarna dia tidak hidup. Karena apa? Kalau dia hidup maka membran ini masih intak melindungi dari zat warna yang ada di sekitarnya yang dicampurkan. Tapi kalau dia sudah mati maka si membrannya ini tidak akan bisa menjadi barrier sehingga zat warna akan masuk gitu. Ya, sehingga ini namanya mati. Coba ini dihitung ada berapa yang hidup, berapa yang mati. Yang hidup berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mati 2, 3. Dok, ada kepalanya doang. Ini ada ekornya dihitung nggak dok? Ya enggak lah, kan kita hitung dari kepalanya toh. Nah kalau ekor kayaknya dari ekornya hidup, ya nggak bisa lah, kita nggak bisa tahu ini ekor hidup apa. Besok bentuknya kayak gini dok, mana ya ini yang mati ya, ini adalah hidup. Ini pas kelihatan bentuknya bagus-bagus ya. Kalau pas ini fertilitas itu rata-rata kalau ada rata-rata coiled ataupun dia terlalu tepar atau terlalu round gitu, jadi bentuknya memang aneh-aneh, tapi ya terus banyak yang tidak viable. Ini angkanya cukup tinggi, harus ada lebih dari 54% untuk bisa dibilang dia normal. Nilai rujukannya 5 2010, harusnya ini sudah saya ganti ke 2021. Angkanya adalah ini sudah sama, nanti dicocokkan harusnya di buku yang bagian atas, sebelum prosedur. Nah itu yang sudah disesuaikan adalah prosedur ke bawah. Maaf ya, kemarin saya miss untuk membadulkan di buku. Jadi yang tampil di atas prosedur nanti diabaikan saja, nanti yang dianut adalah yang di slide of it. Nah ini saya boleh menambahkan sedikit bahwa sel leukosit dan aglutinasi juga kita ukur. Misalnya nanti ketika dilihat, dok kok spermanya nggak bunga-bunga terus, ada kondisi yang membuat sperma itu agglutinates, jadi tidak mudah untuk melepas. Nah bayangkan karena kalau dia bersama-sama pasti berenangnya dia akan lebih lambat, sehingga tidak akan bisa membuahi dengan optimal. Itu bisa nanti menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya infertilitas. Kemudian banyak leukositnya menandakan mungkin dia ada peradangan gitu ya, atau ada infeksi, jangan-jangan infeksinya di saluran kemih kalau pada laki-laki, karena satu traktus sangat bisa mempengaruhi begitu. Nanti kita harus bisa lihat ya.
kemudian ini nanti ini adalah nomenklatur yang sering. Ini normal kalau semuanya sesuai. Kita lihat adalah kuantitas ya. Jadi sini konsentrasi, motilitas dan morfologi. Kemudian kalau dia sedikit namanya oligozoospermia. Besok tanya ini ya. Kalau dia sangat sedikit ekstrim oligozoospermia. Bentuknya jelek ya. Teratozoospermia. Ingat tahu teratologi gitu ya, teratogenesis gitu, atau ya, yang bisa membuat kerusakan bentuk pada apapun organ gitu-gitu ya. Maka kita namanya teratozoospermia. Asteno itu kalau geraknya tidak cepat. Oligoasteno sudah sedikit geraknya lambat. Oligoterato sudah sedikit bentuknya juga terganggu. Astenoterato jumlahnya cukup tapi dia motilitas dan morfologinya terganggu. Nah ini soal ini kegeser ke bawah. Polyzoospermia itu adalah kalau jumlahnya terlalu banyak ya. Kalau tiga-tiganya rusak, tiga-tiganya rendah. Oligoastenoteratozoospermia. Sudah spermanya tidak banyak, bentuknya juga terganggu dan motilitasnya juga terganggu. Azoot tidak ada, jadi ada cairan semen tapi tidak ada spermanya. Nekrozoospermia ada sperma sedikit tapi rata-rata mati, maka itu nekrosis ya, nekroan namanya nekrozoospermia. Aspermia tidak bisa keluar cairan saat ejakulasi. Oke, jadi kalau tadi volumenya rendah sekali tidak sampai 1,5 mili, maka kita bilangnya sementara adalah aspermia. Besok jangan pasiennya dibuat aspermia, tidak jadi praktikum ya. Tak suruh pulang gimana pun bisa biar bisa praktikum. Karena kita praktikum di hari setelah libur, yang praktikum hari Senin, work plan dikumpul hari Senin pagi. Ya, kita praktikum jam berapa? Ya, karena praktikumnya pagi setengah 8 langsung dibawa saat itu juga. Ya, sementara yang praktikum Selasa dan Rabu tetap hari 1 jam 13. Jadi sekarang sudah bisa mengambil pot penampung ke PK, silahkan ditentukan tadi ya dengan kekeluargaan dan cara yang beradab untuk memilih negara coba. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Maksimal 30 menit sebelumnya sudah dikumpulkan ya sampelnya. Kalau enggak nanti berarti molor mengerjakan apa?